Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Anggota DPR RI, fraksi PKS Dapil Maluku Saadiah Ulu Putih, menghadiri acara peletakan tiang alif di Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Bapak Abdul Aziz Sangkala, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Bapak Musliadin Labahawa, Camat Leihitu Barat, Bapak John Latumeten, serta Ketua Latupati Jazirah Leihitu dan para upulatu di Jazirah Leihitu. Acara ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat Wakasihu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Wakasihu lari ke alang hatul di semua. Pokoknya satu negeri punya masalah, kata semua punya masalah. Itu artinya apa? Supaya jangan lagi ada masalah. Anggota DPR RI Saadiah Ulu Putih kemudian mengisi sambutan kepada warga Wakasihu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu. Jadi pantun dulu Bapak Raja Ini batu layar, batu suwangi. Cakep mana ibu-ibu? Baru dapat kabar kemarin pagi. Biar capek badan dan jiwa karena cinta Wakasihu, kehormatan Wakasihu. Kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini di negeri Wakasihu, pencanangan tiang alif, renovasi Masjid Wakasihu, Masjid Cak Marussalam, negeri Wakasihu. Alhamdulillah, sebuah momentum yang bersamaan dengan baru berlalunya bulan Rajab, yaitu bulan Isra Mi'raj, dan akan datang bulan Ramadan. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur kita semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Bahwa kita semuanya tahu bulan Ramadan punya kemuliaan, punya keutamaan sendiri. Setiap kita diwajibkan untuk puasa Ramadan dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wakil rakyat anggota DPR RI Dapil Maluku, hari ini beta ingin sama-sama menyampaikan bahwa kita harus mendukung, memberikan support, memberikan bantuan dan perhatian jika ada hal yang memang harus didukung dan disampaikan oleh masyarakat. Misalnya seperti ini, yaitu pembangunan masjid. Dengan kehadiran fisik, kita kemudian juga bisa bertemu dengan masyarakat, bisa melihat dan bisa mendengar, menampung dan menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Hari ini isu yang paling seksi upue di Jazirah yaitu pemekaran daerah otonom baru. Ya, kayaknya isu ini usang begitu. Sudah terlalu lama disampaikan, dipikirkan, diperjuangkan, tapi belum gol masuk ke dalam
legolawan begitu, masuk ke dalam upaya bagaimana agar bisa menyelesaikan ketemu punya agenda-agenda pemekaran ini untuk apa? Untuk bagaimana agar rentang kendali kita, pelayanan-pelayanan masyarakat kita bisa diperpendek. Kemudian juga kita bisa mengatur dan mengurus daerah kita sesuai dengan potensi kita yang ada di Jazirah. Itu isu yang paling sering disampaikan di sini di Jazirah, yang tidak lain adalah bagaimana agar potensi sumber daya manusia yang banyak. Kecamatan yang paling banyak penduduknya di Maluku adalah kecamatan dari Lehitu dan Lehitu Barat, dari Jazirah di Maluku. Tetapi imbas ataupun kilas balik untuk bagaimana agar mendapatkan kue pembangunan, untuk bagaimana agar persoalan-persoalan dasar, yaitu pelayanan-pelayanan dasar, kemudian juga persoalan pengangguran, persoalan kemiskinan bisa diatasi, masih belum bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan mengatur daerahnya sendiri, dengan bagaimana daerah ini bisa merdeka, bukan dalam arti merdeka lepas dari Indonesia, tapi merdeka dalam bagaimana mengaktualisasikan potensi sumber daya alamnya diurus oleh sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, ini beta rasa penting untuk dilakukan diskusi-diskusi lagi agar tidak basi dan tidak dibuang ke laut. Bagaimana kehadiran kita, keberadaan kita selaku jembatan perpanjangan tangan dari anggota DPR, baik RI, provinsi ataupun kabupaten ini bisa menarasikan, mewacanakan isu ini agar kita kemudian dilirik, oh iya, masyarakat ternyata membutuhkan apa yang disebut dengan daerah otonom baru, yaitu pemekaran yang telah kita usul sebenarnya tanggal 12 Oktober 2012 pada saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku. Hal yang paling penting yang kita juga rasakan daerah ini tadi sebagaimana disampaikan adalah soal sarana infrastruktur yang terhubung dengan pusat-pusat produksi. Banyak sekali ketika turun ke Jazirah, masyarakat menyampaikan bahwa Kotong punya usulan-usulan yang disampaikan kepada pemerintah, baik itu lewat Musrembang Des ataupun Musrembang Kabupaten dan Provinsi, itu belum menjawab persoalan dasar yang terhubung langsung dengan persoalan masyarakat. Misalnya beta ambil contoh di Wakasihu, itu tadi Bapak Raja bilang kanari banyak, pala banyak, pala di gunung banyak, tetapi infrastruktur konektivitas jalan usaha tani yang terhubung dengan pusat produksi belum terbangun, belum dibangun oleh pemerintah. Konsep pengembangan tanaman perkebunan kita belum disusun secara komprehensif dari hulu sampai ke hilirnya. Bagaimana teknologi pasca panennya juga belum diatur oleh pemerintah. Beda dengan ketika pemerintah membuat konsep pengembangan tanaman pangan. Nah, ini salah satu hal yang juga menjadi diskusi kita di Jazirah, bagaimana agar infrastruktur tanaman-tanaman perkebunan kita yang ada di Jazirah ini bisa dibangun.